wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan diberi kesehatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Triwidodo SEMM selaku Kepala Prodi Manajemen Setiama Salatiga, dan yang kami hormati Dr. Haji Amin Nurbaidi SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam. Selanjutnya perkenalkan, saya Ragil Banowati yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya yaitu nama saya Mutiara Najwa Habibah, NIM 2025 101049. Saya sebagai presentator pertama. Saya Vina Ramadhani, NIM 2025 101029 sebagai presentator kedua. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agama Islam sebagai Pandangan Hidup Manusia Modern. Baiklah, kepada Habibah sebagai presentator 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk mempresentasikan PWT kita ini. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Agama Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh, mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Namun di era globalisasi ini, nilai-nilai Islam sering terabaikan dan umat Islam lebih fokus kepada ibadah ritual daripada menghayati makna moral dan sosial. Islam memiliki pedoman hidup yang relevan untuk mengatasi permasalahan kontemporer, sehingga penting bagi umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup. Perlu adanya upaya nyata untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu rumusan-rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ekstensi agama Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia modern. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan budaya masa kini. Yang ketiga yaitu apa manfaat ajaran Islam dalam membentuk peradaban manusia yang berakhlak dan juga mulia. Yang keempat yaitu bagaimana peran dan fungsi agama Islam dalam membangun karakter manusia modern. Yang kelima yaitu nilai-nilai Islam apa sajakah yang dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi tantangan globalisasi. Lalu yaitu ada tujuan. Tujuan pertama yaitu menjelaskan makna dan ekstensi agama Islam sebagai pandangan hidup di era modern. Yang kedua yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang ketiga yaitu menguraikan manfaat ajaran agama Islam terhadap pembentukan keberadaban manusia. Yang keempat yaitu menjelaskan peran Islam dalam membentuk pribadi manusia modern yang berakhlak mulia. Yang kelima yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan di tengah tantangan modernisasi. Lalu yaitu ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup di era modern. Yang kedua itu bagi akademik, yaitu menjadi bahan kajian ilmiah dalam memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Yang ketiga itu bagi masyarakat, yaitu memberikan inspirasi untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari guna membangun masyarakat yang berakhlak dan juga berperadaban. Selanjutnya yaitu ekstensi Islam sebagai pandangan hidup, yaitu Islam mengatur seluruh aspek kehidupan seperti ritual, sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Menjadikan agama Islam sebagai way of life membantu manusia memiliki arah hidup yang jelas dan seimbang antara dunia dan juga akhirat. Islam menolak materialisme dan menanamkan nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta tolong-menolong dalam setiap aspek kehidupan.
tercantum dalam Quran Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Lalu selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama, nilai Islam menjadi tercermin melalui sikap saling membantu, keadilan, kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Lalu dalam budaya, umat Islam perlu menyaring pengaruh modern agar tetap sesuai ajaran Islam. Kemudian nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah harus dijaga sebagai warisan budaya yang sejalan dengan agama Islam. Lalu Islam juga tidak menolak kemajuan, tapi menjadikannya sebagai sarana memperkuat akhlak dan moralitas umat. Lalu manfaat Islam bagi membentuk peradaban manusia. Yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia berakhlak, berilmu, dan beradab. Kemudian menjadi landasan lahirnya peradaban maju di masa keemasan Islam dengan tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Kemudian Islam memberi solusi terhadap krisis moral modern dan dengan mendorong keadilan sosial, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Lalu melalui ajaran Al-Quran dan Hadis, Islam melahirkan masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban tinggi. Kemudian peran dan fungsi Islam dalam membangun karakter manusia modern. Yang pertama perannya yaitu menjadi pedoman hidup atau way of life. Islam memberikan aturan lengkap tentang akhlak, ibadah, muamalah, dan sosial. Selain itu, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, Islam berfungsi sebagai kompas agar manusia tidak kehilangan arah. Kemudian fungsinya adalah untuk membentuk akhlak dan etika. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, disiplin, dan menghargai sesama menjadi pondasi karakter yang dibutuhkan di era digital. Kemudian Islam juga menanamkan adab dalam berkomunikasi termasuk di media sosial. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Kemudian nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang pertama ada nilai tauhid atau menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup, yaitu membentuk integritas dan konsistensi dalam bersikap, kemudian menghindarkan manusia dari hidup tanpa arah meski dipengaruhi arus modern. Lalu akhlak mulia, yang pertama yaitu kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kesopanan menjadi filter utama dari dampak negatif globalisasi. Dan juga ada menjaga etika dalam teknologi, media sosial, dan pergaulan global. Lalu yang terakhir yaitu moderasi atau watasiyah, yaitu bersikap seimbang, tidak ekstrim, dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian penting dalam menghadapi budaya asing agar kita tetap bisa beradab. Kesimpulan dari semua itu tadi adalah agama Islam adalah pedoman hidup yang sempurna dan relevan untuk era modern, mengatur hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang membentuk karakter manusia modern yang berakhlak mulia dan berilmu, serta menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai agama Islam sebagai pandangan hidup manusia modern. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan dan juga tanggapan, kami persilakan dengan maksimal 2 pertanyaan. Baiklah, saya rasa cukup sampai hari ini presentasi kami. Dan besar harapan kami untuk kedepannya dapat memberikan benefit yang baik dan juga teman-teman dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air jernih mengalir di lembah. Terima kasih semua. Semoga Allah tambahkan berkah. Ayu Ting Ting jago acting. Thank you for everything. Bye bye.